Ya kalau gue bilang sih ini Kyoto Cadillac ini buat mancing-mancing freshwater, oke ya, seperti buat main di danau atau buat di kolam-kolaman. Ini worth it banget ya untuk pakai Cadillac ini. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID. Kali ini gue mau ngebongkar reel Kyoto Cadillac 4000 HP, yang dimana reel Kyoto Cadillac HP ini udah pernah gue review. Jadi kalau mau lihat reviewnya bisa langsung ke YouTube-nya Mancing ID, tinggal ketik aja Kyoto Cadillac 4000. Nah, tapi di sini gue ingin kasih lihat sobat-sobat angler jeroan dari Cadillac 4000 HP ini ya. Jadi gue akan sedikit review ya, sedikit review aja. Untuk handle, pastinya Kyoto Cadillac ini sudah power handle ya, sesuai yang di kotaknya tadi, Cadillac 4000 HP, yang dimana HP itu adalah handle power atau kita sering sebut power handle. Nah, sedikit lagi review ya, warna hitam, untuk putarannya sangat smooth sekali. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung aja cek video gue sebelumnya ya. Dah, jadi di sini kita mau bongkar, kita buka dulu nih bagian drag knob-nya. Untuk drag knob dia belum ada hasilnya ya, masih polos seperti ini. Nah, terus ini adalah bagian dari spoolnya. Untuk bagian spoolnya dia belum ada bearing ya. Di bagian spoolnya biasa kan setiap spool ada yang pakai bearing, ada yang enggak ya, itu tergantung lah, macam-macam pokoknya. Oke. Terus untuk desain dari spoolnya ini ya, bagian bibir sininya dia harusnya sudah mendukung untuk long case ya, soalnya dia shape-nya seperti ini ke atas ya. Oke. Kita buka dulu bagian drag washer nih, kita mau lihat bagian drag washernya ya, sudah pakai carbon tag belum ya. Nah, jadi untuk Kyoto Cadillac ini, untuk bagian drag washernya dia belum carbon tag. Mungkin sobat-sobat angler bisa mengupgrade-nya dengan menggunakan carbon tag ya. Kalau sobat-sobat angler punya Kyoto Cadillac atau ingin membeli Kyoto Cadillac, lebih baik untuk bagian drag washer ini kita upgrade ya, kita upgrade ke carbon tag. Karena kenapa gue selalu menyarankan di upgrade yang belum carbon tag ini, karena untuk kita memakai bahan drag washer carbon tag menambah power drag ya sekitar 40%, 60% itu rate-nya sudah sangat lumayan ya rate-nya ya. Oke. Bagian belnya dia kencang ya, nggak lemas ya. Jadi untuk kita main casting, buka tutup seperti ini, dia tidak akan jadi masalah. Oke. Ini bagian clicker gear normal ya, kayak biasa aja ya, standar kayak reel pada umumnya lah ya. Oke. Terus untuk material ya, material dari Kyoto Cadillac ini yang dimana body ya, dia body grafit, tapi ini grafitnya padat nih sobat-sobat angler ya, ini padat banget. Terus rotor, kita mau lihat rotor juga dia masih grafit, dia belum metal ya. Tapi untuk mancing-mancing kolaman atau casting di freshwater ini tidak terlalu jadi masalah ya. Ini oke banget ya. Ini bagian rotor, zero reverse. Oke, di sini ada 10 bearing plus 1 sistem. Maksimum drag dari Cadillac 4000 ini adalah tuh sobat angler bisa lihat ya, 6 kilo ya. Yang tertulis 6 kilo ya. Yang tertulis, ingat, yang tertulis 6 kilo. Nah, habis itu kita mau lihat sistem pernya nih. Biasanya sobat-sobat angler selalu menanyakan sistem per nih ya, kalau gue lagi bongkar-bongkar ya. Oke, jadi ini sistem pengeperan yang dipakai oleh reel Kyoto Cadillac ini ya. Oke, cukup jelas. Ketutup lagi ya. Singkat aja kita kan. Oke, kita di sini lanjut ya, lanjut ke bagian line roller. Kita mau lihat bagian line roller apakah sudah memakai bearing atau belum ya. Untungnya untuk Kyoto Cadillac ini dia sudah memakai bearing di bagian line roller ya sobat-sobat angler nih ya.
Tuh, oke, cukup jelas ya. Karena ini barang-barang kecil ya, perintilan, jadi gua buka, gua langsung ke pasang lagi. Oke, kita taruh di sini. Kita lanjut ke bagian sini nih, ke bagian utamanya, bagian bodi dari Kyoto Cadillac ini. Di sini ada penahan ya, 3 baut ya. Jadi langsung aja kita buka di sini. Mungkin yang bahan-bahan yang bisa di-upgrade itu yang tadi gue bilang bisa jadi bahan pertimbangan oleh sobat-sobat angler. Nah, tentunya pas gue lagi bongkar-bongkar ini mungkin ada bagian spare part dalamnya yang harus di-upgrade ya, mungkin aja ya. Nah, bener tuh baru gue omong kan. Oke. Ini kita ngeluarin satu paket nih ya, satu paket dari pinion gear, shocknya sama bearing nih ya. Nah, mungkin sobat-sobat angler ya, bearing yang di sini nih sobat-sobat angler bisa custom yang di luaran sana lah ya, ke toko bearing apa kemana, sobat-sobat angler bisa cari perbandingan atau persamaannya dengan membawa bearing ini. Ya kalau bisa diganti dengan full seal ya. Kalau ini kan masih kebuka banget nih sobat-sobat angler ya, nih ya kan sampai peller-pellernya kelihatan ya. Gue lebih menyarankan yang full seal. Jadi kalau amit-amit kemasukan air atau sobat-sobat angler kemasukan air asin ya, jadi nggak gitu-gitu nggak cepet gitu karatan ya. Kalau kayak gini kan terkena air laut ya, air asin ya tentunya ya. Kalau kita tidak sering maintenance reel kita, udah otomatis ini dalam hitungan minggu atau bulan udah pasti karat ini, dan bunyinya pasti kasar ya. Pokoknya salah satu yang perlu diganti ini ya, tambahannya ya. Bearing yang di bagian sini harus diganti ya. Diganti aja dengan yang full seal ya. Jadi sobat-sobat angler juga nggak harus nggak harus ekstra gitu untuk ngerawat reelnya. Kalau reelnya dipakai untuk di saltwater, mungkin kalau di freshwater ya sobat-sobat angler masih bisa acuh-acuh lah ya. Kalau kita bermain di freshwater ya, kalau buat hitungan korosinya itu masih hitungan bulan, mungkin bisa jangka 6 bulan, 8 bulan ya mungkin ya, kalau dipakainya jarang-jarang. Kalau dipakainya sering, kemungkinan cepat juga untuk korosinya. Oke. Ya, sembari gue ngobrol, sobat-sobat angler juga bisa lihat ya, gue lagi ngebuka di bagian bodinya ya. Kita buka di bagian bodinya. Ya, kalau gue bilang sih ini Kyoto Cadillac ini buat mancing-mancing freshwater, oke ya, seperti buat main di danau atau buat di kolam-kolaman, ini worth it banget ya untuk pakai Cadillac ini. Atau sobat-sobat angler mau ngetesnya di saltwater ya, mungkin di saltwater gue masih bisa kasih toleransi ya untuk reel satu ini ya. Kalau dengan beberapa bagian yang gue sebutin tadi itu bisa sobat-sobat angler upgrade ya tentunya ya. Sabar, ini rumah bearingnya nih, mau kita buka dulu, mau kita angkat susah. Kita fokus ke bagian bodinya aja dulu yang kita mau buka. Oke, nah di bagian sini udah kebuka ya, bagian bodinya. Jadi sobat-sobat angler bisa lihat di video ini. Ini ada bearing di bagian main gearnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bearing yang di sini sobat-sobat angler juga bisa mengcustomnya dengan bearing yang sudah full seal ya. Tentunya itu yang sangat gue saranin. Terus yang kedua akan kita buka dulu bagian main shaftnya ya. Ini main shaftnya akan gue cabut dulu ya, karena ini kalau masih gantung begini gue susah untuk ngeluarin bagian dari main gear ya. Oke, di sini ada main shaft, di sini adalah main gear ya, main gear dari Kyoto Cadillac ini. Kalau kita perhatikan dengan dekat, untuk bagian main gearnya dia memang materialnya masih zinc ya, tapi untuk ketebalannya dia bagus banget nih. Ini tebel banget nih sobat-sobat angler ya, ini tebel banget.
Terus kalau sobat-sobat angler lihat di bagian body ya, yang dalamnya ini dia oke, hitnya jatuh tidak masalah lah ya. Tuh, gua keluarin bearingnya lagi ya. Ini adalah bearingnya lagi, bearingnya belum tertutup dengan seal ya. Mungkin ini yang bisa dipertimbangkan oleh sobat-sobat angler kalau membeli Kyoto Cadillac ini ya. Kalau sobat-sobat angler mau dipaksakan reel ini bisa digunakan atau dipakai di saltwater, mungkin beberapa part yang tadi gue sebutin bisa diganti ya. Seperti bearing ini wajib diganti dengan yang full seal ya, bearingnya ya. Bearing full seal itu yang tertutup semua di bagian sininya nih. Bentar ya, gue kasih lihat dulu ya. Di bagian sininya ya, bisa di custom, tinggal bawa ke toko bearing, sobat angler tinggal kasih lihat, cari persamaannya, diameter dan tebelnya berapa, sama, udah kelar. Habis itu untuk drag washer ya, sobat angler bisa menggantinya dengan bahan carbon tech ya, karena itu sangat worth it sekali. Nah, kalau untuk bagian dari drag knob ya, mungkin sobat angler ada ide, ada ide untuk mengcustomnya sendiri gimana supaya ada sealnya ya, supaya juga air pas terciprat ke bagian drag washer ini ke bagian drag knob ini nggak langsung masuk ke dalam si drag washernya ini ya. Oke, jadi udah kita bongkar semua nih ya, kita bongkar kebut ya untuk Kyoto Cadillac-nya di sini ya. Jadi kita memperhatikan beberapa komponen yang memang wajib untuk di-upgrade, udah gua kasih tahu. Jadi tinggal sobat-sobat angler saja yang mempertimbangkan kembali worth it apa tidak untuk di-upgrade ya. Jadi kalau begitu sobat-sobat angler bisa tulis di kolom komentar worth it apa enggak kalau di-upgrade beberapa part yang gue sebutin tadi. Oke, jadi segini aja video bongkar-bongkar ya dari Mancing Edi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang baru bergabung silahkan subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you next time and bye-bye.